Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat, azani Allahu wa iyyakunna jami'an. Anak-anak kami yang salihah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kalian. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna semuanya? Arju an takunna bi khairin wa afiyatin. Kami berharap antunna dalam keadaan sehat wal afiat dan juga dalam keadaan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan berikan kepada kita semua. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin menambah nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada atas nikmat-nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Dan kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan juga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu dengan kita bisa beramal soleh, semakin hari semakin semangat di dalam beramal soleh, beribadah kepada Allah. Terkhususnya adalah kita semangat di dalam belajar agama, agar kita selamat juga dari apa-apa yang berbahaya untuk kita semua di dunia dan juga berbahaya untuk kita semua di dalam akhirat nanti. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua kalinya kita sampaikan salawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustaz jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala siswi atau antuna mengetahui hukum memberi hadiah kepada guru. Banati as-salihat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Pembahasan ini ada di dalam kitab antuna bab yang ketiga, judulnya hadiah untuk guru. Anak-anakku yang salihah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memberi hadiah itu hukum asalnya adalah sunnah. Apa namanya sunnah? Sunnah itu adalah sesuatu amalan yang dianjurkan, mendapatkan pahala kalau dikerjakan. Kalau tidak, ya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Ya. Jadi hukum asalnya kita memberikan hadiah kepada orang lain, itu hukum asalnya adalah sunnah, dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbu. Artinya saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Antunna memberikan hadiah kepada temannya, itu adalah suatu amalan yang sunnah, amalan yang dianjurkan, mendapatkan pahala, dan bahkan bisa menjadikan salah seorang di antara kalian atau menjadikan kalian akan saling mencintai. Orang kalau diberikan hidayah, memberikan hadiah, ya antunna misalnya dikasih hadiah sama orang lain, maka pasti dalam hati kalian itu ya terdapat akan mengatakan syukur. Ya pasti akan senang dengan hadiah dari orang tersebut. Apalagi mungkin hadiahnya itu besar, berharga.
tentu secara tidak langsung kita akan mencintai orang yang memberikan kita hadiah. Dan ini secara umum, itu hukumnya sunnah. Kalian berikan hadiah kepada orang tua, kepada temannya yang ada di sekitarnya, ataupun memberikan hadiah kepada tetangga, kepada orang lain, itu merupakan amalan sunnah yang dianjurkan dan mendapatkan pahala dan akan bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Namun, memberikan hadiah itu dalam beberapa kondisi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memberikan hadiah dalam kondisi-kondisi tertentu dan kepada orang-orang tertentu. Banati as-salihah, terkadang hadiah juga dilarang oleh agama. Memberikan hadiah juga dilarang oleh agama kita. Dan itu akan menjadi riswah, suap ataupun sogokan, atau dianggap sebagai bentuk gulul atau khianat, bahkan menjadi fitnah bagi yang menerima. Dan ini tidak boleh. Ada beberapa kondisi seorang dilarang untuk memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu juga dilarang untuk menerima hadiah tersebut. Sebagai contoh, misalnya seorang murid atau wali murid antunna ataupun wali murid antunna itu memberikan hadiah kepada seorang guru di sekolah, baik dengan niatnya agar anaknya mendapatkan perhatian lebih dan seterusnya. Misalnya orang tua kalian memberikan hadiah kepada ustadz ataupun kepada ustazah, kepada ustadz-ustadz yang lain yang ada di sekolah, karena kita semua sudah digaji, Kemudian orang tua niatnya memberikan hadiah kepada guru supaya guru tersebut itu lebih memperhatikan anaknya di sekolah. Maka memberikan hadiah seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh agama. Kenapa? Kalau dia niatnya, wali santri itu niatnya memberikan hadiah kepada guru dengan niatnya agar diperhatikan anaknya, ataupun antunna santri yang memberikan hadiah kepada guru agar dia diperhatikan oleh gurunya, maka itu tidak boleh. Tidak boleh dan dilarang oleh agama. Dan ini merupakan riswah. Riswah itu suap. Kalau niatnya agar anaknya itu lebih diperhatikan oleh gurunya ketimbang santri-santri yang lain, maka itu riswah, tidak boleh. Atau mungkin niatnya baik untuk balas jasa, balas budi, tetap tidak boleh memberikan hadiah dalam kondisi seperti itu. Itu gulul, namanya khianat. Kalau dia diterima oleh gurunya, kadang-kadang saking niatnya bagus dipaksa. Nah ini kita sampaikan sekarang ini agar antuna paham dan orang tua juga paham. Dipaksa ustadznya, sehingga ketika dia diambil, maka barang tersebut atau harta tersebut merupakan gulul, khianat, dan itu haram, tidak boleh. Nah, kita belajar ini agar antuna semuanya bisa paham, agar bisa menjaga ustadz-ustadznya agar tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riswah, tentang sogokan atau suap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Jadi Rasulullah memberikan ancaman kepada orang yang memberikan sogokan, dan juga orang diberikan ancaman laknat kepada orang yang menerima suap, menerima sogokan. Dan ini bahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang, maka dia akan jauh dari keberkahan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini larangan keras, peringatan keras agar kita jangan memberi suap, dan juga agar kita jangan menerima suap. Dalam bentuk suap adalah seorang wali santri
memberikan hadiah kepada guru yang ada di sekolah, yang mana guru tersebut sudah mendapatkan ya gaji dari sekolah. Dan ini tidak boleh. Dan ini hadiah yang termasuk hadiah yang terlarang, tidak boleh. Ya, jika lembaga atau sekolah melarang guru menerima hadiah, lalu ia menerima hadiah itu, maka termasuk gulul. Ini perhatikan. Ya, karena lembaga kita melarang untuk guru menerima hadiah, ya, maka kita tidak boleh menerima hadiah tersebut. Itu merupakan termasuk gulul, khianat. Ya, walaupun tidak ada niat, ya, jika tidak ada niat apapun, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Ini juga, ya, kalaupun tidak ada niat orang tua ingin suap ataupun ingin agar anaknya diperhatikan, tidak ada niat seperti itu, tapi itu akan menimbulkan fitnah nanti, bahaya. Ya, karena anak-anak yang tidak memberikan hadiah akan berburuk sangka kepada guru dan anak yang memberikan hadiah. Ya, ini terjadi di beberapa sekolah, terjadi di beberapa lembaga. Banyak, ya, wali santri memberikan hadiah kepada guru yang ada dalam sekolah itu, walaupun mereka tidak ada niat untuk sogok, tidak ada niat untuk agar anaknya diperhatikan. Tapi karena seringnya dia memberikan hadiah sehingga seluruh santri yang lain juga melihatnya, kemudian itu akan terjadi fitnah. Khawatir akan menimbulkan fitnah. Nanti ketika ujian misalnya, tiba-tiba anak dari pemberi hadiah tersebut itu juara 1 terus, tidak pernah juara 2. Nanti khawatir akan jadi fitnah. Ya, wali-wali santri ataupun anak-anak yang lain akan mengatakan, oh, gurunya itu tidak jujur, dia memberikan anak tersebut nilai yang bagus dan seterusnya. Maka agar selamat, ya, seorang wali santri tidak boleh memberikan hadiah kepada seorang guru walaupun tidak ada niat untuk suap dan seterusnya. Karena itu akan terjaga, akan aman dari berbagai macam fitnah. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan hadiah kepada guru? Mungkin ada di antara kalian, loh, kita ini Ustadz ingin berterima kasih kepada seorang guru, berterima kasih kepada seorang yang mengajarkan kita agama. Ya, caranya adalah, ya, kalian bisa melakukan ini, memberikan hadiah kepada guru, namun ada caranya. Atau bisa, yang pertama adalah kalian bisa simpan hadiah tersebut sampai lulus sekolah dan tidak terikat dengan lembaga atau sekolah. Maka disitulah kalian boleh memberikan hadiah. Misalnya Ustadz sekarang, Antuna sekarang mungkin punya guru, ya, maka ketika kalian sudah selesai dari sekolah dan gurunya juga ada di luar, maka sebagai bentuk terima kasih kalian, tak apa-apa, boleh kalian berikan hadiah. Bahkan itu adalah perbuatan yang baik kepada ustazahnya yang ada di luar. Dan itu insya Allah tidak termasuk gulul, tidak termasuk pemberian hadiah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika hadiah itu berupa uang atau makanan, maka lebih baik disedekahkan atas nama guru itu tanpa perlu mengabarinya tentang sedekah tersebut. Ini amal jariah. Kalau kalian ingin memberikan hadiah kepada guru, ya, karena bentuk terima kasih, maka silakan sedekahkan kepada orang lain dan niatkan, ya, kepada guru tersebut agar dia mendapatkan pahala juga. Ya. Atau yang paling bagus adalah kalian hadiahkan doa kepada guru tersebut. Doakan guru kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya. Itu bentuk terima kasih kita kepada mereka. Naam, barakallahu fiikunna jami'an. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, kita ulangi lagi. Pada dasarnya memberikan hadiah itu adalah suatu amalan yang sunnah, dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, namun di dalam beberapa kondisi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, memberikan hadiah kepada seorang guru yang ada di dalam sekolah, ya, yang mereka sudah ada gajinya, yang sudah diingatkan oleh lembaganya tidak boleh menerima hadiah, maka di situ kalian bantu mereka untuk tidak memberikan hadiah. Lantas bagaimana caranya supaya kalian bisa memberikan mereka hadiah, ya, terima kasih? Ya, kalian doakan mereka. Ataupun kalian tunggu nanti setelah mereka selesai
sekolah atau setelah kalian selesai dari sekolah. Maka itu cara terbaik untuk apa? Untuk berterima kasih kepada orang yang telah mengajarkan kita ilmu agama. Ya, kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, berikan mereka kemudahan dan seterusnya. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Baik. Adapun untuk tugas atau evaluasi, insyaallah nanti kita akan lampirkan link. Nanti silahkan dijawab. Barakallahu fikunna jami'an. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.